Oh, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita masih berlanjut pembahasan tentang penyembuhan orang lumpuh di kolam Bethesda. Masih dalam Yohanes 5 ayat 5 mengatakan demikian. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan kita akan melihat lanjutannya, masalahnya apa? Sampai ayat ke-10 sampai ayat ke-18 itu masalah ketika kesembuhan terjadi di hari Sabat. Ya. Menderita sakit lumpuh selama 38 tahun. Karena penderitaan yang berkepanjangan, maka orang ini pasti mengalami kekecewaan dan nyaris hilang pengharapan pada Tuhan. Tapi ternyata orang ini tetap mengharapkan kesembuhan dan yakin akan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Patut ditiru sebagai contoh iman yang terus berlangsung tanpa keraguan. Ini luar biasa. Jangan sedikit pun meragukan pertolongan Tuhan. Dia pasti akan menolong kita yang percaya kepadanya. Kita pasti akan ditolong. Jadi Yohanes 5 ayat 18 sampai 24. Ya, kita akan lihat gitu kesaksian Yesus tentang dirinya, siapa sesungguhnya Yesus ini, itu membatalkan setiap tanggapan bahwa mengapa penyembuhan dilakukan hari Sabat. Karena orang itu disuruh angkat tilam berjalan dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, kata orang-orang Yahudi. Ya, bilang gitu. Ayat yang ke-10 kita lanjutan. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepada dia, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkat tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Ini kita lihat ayatnya yang ke-14. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Rupanya orang ini lumpuh karena dia melakukan dosa yang mengerikan. Kita tidak mengerti apa. Tapi yang Yesus katakan ini pasti dosa yang begitu sangat-sangat mengerikan sehingga dia lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dunia ini penuh dengan dosa yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah kelumpuhan yang luar biasa. Tapi Tuhan tetap sabar untuk menolong. Pernyataan Yesus bahwa dia dan Bapa adalah satu, itu cukup mengejutkan. Sehingga itu tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Mari kita melihat pernyataan yang cukup mengejutkan itu. Bahkan sampai bumi ini berlalu, berakhir, tetap akan ada perdebatan tentang siapa itu Yesus, dia bukan Juru Selamat, mengapa Allah jadi manusia, dan bla bla bla, bermacam-macam. Tapi yang pertama, Allah adalah Bapanya, Yohanes 5 ayat 18 bagian akhir. Kedua, Yesus memelihara kesatuan hubungan. Kesatuan hubungan dan kekuasaan bersama-sama dengan Allah Bapanya. Ya. Yohanes yang kelima ayat 19 sampai 20. Yang ketiga, Yesus memiliki kuasa yang memberi hidup
dan membangkitkan orang mati. Yohanes 5 ayat 21. Yang keempat, Yesus juga berhak menghakimi semua orang yang percaya atau yang tidak percaya. Yohanes 5 ayat 22. Dan kita akan melanjutkan pembahasan ini karena ada beberapa poin penting yang harus kita ulas di dalam perenungan ini. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin.